kerusuhan maupun pemberontakan terjadi di mana-mana, merongrong kedamaian negara yang baru dipimpinnya. Celakanya, ada sejumlah orang yang bukan hanya mengail di air keruh, tapi juga sedang meruncingkan carang yang babak. Berdasarkan laporan yang diterima Parikesit, diketahui mereka adalah putra-putra Kurawa yang telah gugur dalam perang Bratayuda. Di antaranya adalah Kertiwindu, putra Sengkuni, Dahyang Suwelo, putra Aswatama, dan Antisuro, putra Jayadrata. Mereka sering menunggangi dan bahkan menjadi aktor intelektual di balik gerakan-gerakau pengacau keamanan. Tapi Panembahan Durikanoto yang dahulu bernama Prabu Baladewa meyakini bahwa itu tidak akan pernah terjadi jika rakyat paham jati dirinya. Mereka saat ini sedang lupa sehingga dengan mudah diadu domba oleh berita bohong. Apa yang sudah benar sejak lama tiba-tiba diombang-ambingkan pertanyaan-pertanyaan konyol berbau fitnah, menggoyang konsentrasi Parikesit yang sedang mencurahkan segala pikiran dan tenaga untuk mengurus negara maupun rakyatnya. Karenanya, Panembahan Durikanoto menghadap Prabu Parikesit, mengajak sang Prabu untuk mencari Ki Lurah Semar Badranaya yang tidak diketahui keberadaannya. Atas dasar kecintaannya pada rakyat, Parikesit menerima saran itu, lalu bersama-sama mencari Semar hanya dengan mengandalkan nalurinya semata. Sementara itu, di puncak Gunung Mandalam Mulia, Semar duduk bersemedi di atas batu kilang. Dia sedang menenteramkan hatinya. Sebagai pamomong, Sang Hyang Ismoyo atau Ki Lurah Semar Badranaya merasa prihatin melihat apa yang sedang nampak di mana-mana. Para pejabat atau Nayaka Praja dipilih bukan berdasarkan keahliannya. Harta negara diam-diam dimangsa untuk perutnya sendiri dan kelompoknya. Perbedaan yang ada justru jadi senjata menebar kebencian dan adu domba. Rakyat kehilangan jati dirinya, tidak lagi hormat terhadap peninggalan leluhurnya. Bergetar tubuh Semar hingga tubuhnya memancarkan cahaya terang menyilaukan, membias hingga ke angkasa. Namun justru karena pancaran cahaya itulah Prabu Parikesit dan Panembahan Durikanoto tidak sangsi lagi. Di sanalah juga Semar berada saat itu. Bergegas keduanya menaiki Mandalam Mulia, dan ketika tepat di hadapan Semar, Prabu Parikesit menjatuhkan diri, sungkem dengan wajah begitu sendu. Ada apa, anak Prabu Parikesit? Kenapa Ndoro sungkem dengan wajah yang demikian? Patuko itu Ratu Gong Pinatoro. Tidak seharusnya memasang wajah demikian, seberat apapun beban yang harus Patuko sandang. Tuh, pukulun Sang Hyang Ismoyo. Izinkan saya meletakkan jabatan sebagai raja, dan biarkan saya ikut dengan pukulun menyingkir dari keramaian dunia. Kenapa demikian? Patuko itu Satrio Utomo, keturunan dari para leluhur yang secara turun-temurun telah dipercaya sebagai pengemban Pangembating Praja.
Monggo lerem dan lenggah ingkang prayogi rumiyin Gusti Prabu Parikesit. Panembahan Juriganoto. Aku tahu, pasti kamulah yang membuat Gusti Prabu Parikesit sampai di sini. Terima kasih, dan terimalah rasa hormatku. Maafkan saya, Kakang Semar. Saya tidak berani menerima sembah itu. Dosa seperti apakah yang akan saya terima jika berani menerima sembah Sang Hyang Ismuyu? Saya datang kemari sesungguhnya ingin meminta maaf. Cukup lama kami semua telah melalaikan keberadaan Kakang Semar sehingga semua hal buruk terjadi. Kakang Semar pasti sudah tahu keadaan negara saat ini seperti apa. Karenanya, kalau boleh, saya memohon pada Kakang Semar, sudilah kiranya Kakang kembali ke Hastinapura, menjadi pamomong kembali seperti saat bersama para Pandawa dahulu. Saya sebenarnya tetap di Ngestino, Panembahan Juriganoto. Bukankah kamu tahu bahwa gunung ini pun sebenarnya masih masuk wilayah kerajaan Ngestino? Saya tidak pernah kemana-mana. Soal peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini sebenarnya adalah bukti bahwa manunggalnya Kawulo dengan Gusti masih sangat jauh terjadi. Saya juga melihat ada hal yang belum terkejawantah hingga sampai saat ini. Padahal itu telah menjadi dasar sejak masa pemerintahan Panembahan Polosoro agar kuat lahir batin menggerakkan roda pemerintah. Pukulun Sang Hyang Ismoyo, maafkan saya yang telah mewarisi tahta namun tidak mengetahui atau telah melupakannya. Mohon izinkan saya untuk mendapatkan pengetahuan dan wewarah tersebut. Baiklah, Anggir. Ngestino berisi aneka rupa wujud dan jenjang derajat. Semua harus tertata dan terkait satu sama lain secara selaras, serasi, dan seimbang. Kekacauan pada satu titik akan mengguncangkan seluruh tatanan yang ada. Manusia sebagai makhluk yang dibekali kesadaran akan cipta, rasa, dan karsa wajib menjaga keselarasan dengan tanpa pamrih pribadi yang sempit atau hawa nafsu. Semua harus dengan kerelaan hati, lilo legowo lahir terusing batin, dilakukan secara terus-menerus, dilambari sifat dan sikap sepi ing pamrih rami ing kawi. Dalam menjalani kehidupan, sudah pasti kita akan menemui gesekan satu sama lain hingga menyebabkan kekacauan. Gesekan itu disebabkan banyak hal. Salah satunya adalah karena adanya rasa dengki. Tidak bisa secara kesatria menerima kekalahan yang dia dapat sebelumnya. Mereka yang demikian biasanya lantas meracuni pikirannya sendiri, lalu membagi racun itu pada orang lain menggunakan kebohongan-kebohongan. Yang terkadang
terkena racun itu tidak bisa lagi melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah. Semua dikepiahuinya. Jika hasutan-hasutan berubah menjadi kerusakan nyata yang mengganggu kedamaian, maka hukum dan aturan yang telah disepakati harus mulai ditegakkan sebaik-baiknya. Tidak peduli dia itu siapa, keturunan siapa, bahkan seorang titisan dewa sekalipun. Siapapun yang hidup di atas Ngestino harus tunduk pada hukum dan tatanan Ngestino. Ingatlah, dalam menegakkan aturan, tidak boleh ada ewuh pakewuh dan ragu-ragu, karena itu adalah wujud memasuh malaning bumi. Meski demikian, putuskan segalanya dengan adil dan bijaksana. Rahayuning bawono kapurbo waskitaning manungsa. Dalam berusaha, manusia harus sadar bahwa seluruh daya upaya yang dikerahkan tentu memiliki keterbatasan. Harus bisa rumangsa. Dengan demikian, jauh-jauh hari sudah bisa mengukur tingkat keberhasilan. Saat menjalani, haruslah penuh kesabaran dan teliti. Tidak terburu-buru ingin mendapatkan hasil. Apa yang diperoleh dengan cepat, biasanya akan hilang dengan cepat pula. Jika tidak berhasil atau gagal, bersikaplah legowo. Sadari bahwa kematian, jodoh, anugerah, nasib dan rezeki telah ditentukan Yang Witi. Tetapi jangan jadikan itu alasan untuk malas tanpa usaha sama sekali. Sebaliknya, jadikan itu sebagai pengingat saat dalam keadaan berhasil, agar tidak terjebak kesombongan. Apa yang telah dicapai tentulah karena peran Yang Witi. Tidak ada yang melarang manusia meningkatkan harkat dan martabat kehidupannya, mengusahakan pangkat, derajat, semat dan ilmu yang dimilikinya. Tapi peningkatan lahiriah harus seimbang dengan peningkatan batiniah. Jika tidak, kejayaan dan kehormatan lahir yang telah diperolehnya hanya akan menyeretnya dalam angkara murka. Kehidupan lahir yang meningkat selaras dengan kehidupan batin akan menjauhkan manusia dari hal-hal tercela. Semakin tinggi jabatan dan kehormatan yang dimiliki, hendaknya semakin menunduk dan berhati-hati dalam bersikap, perbuatan maupun kata-kata. Untuk meningkatkan kehidupan batin, manusia harus membersihkan diri dari segala perbuatan tercela. Kurangi kenikmatan duniawi dan waspadai godaan nafsu yang menggiurkan. Ketahuilah dan selamilah diri sendiri, sebab menjaga kebaikan, keindahan, dan kelestarian haruslah dimulai dari diri sendiri. Berlakulah benar dalam berpikir, berucap, dan berperilaku. Kebenaran pemikiran dan ucapan akan membuahkan kejujuran, dan kejujuran membuahkan kebaikan. Barang siapa berbuat baik dengan benar, dia akan tegak. Barang siapa berbuat salah dengan cara apapun, pasti akan runtuh. Harkat dan martabat seseorang lebih ditentukan oleh kata dan perbuatannya. Ger,
ini berputar dan berubah. Begitu pula dengan nasib. Karena itu, manusia jangan mudah heran dengan kesementaraan perubahan yang memukau. Jangan menyombongkan diri dan meremehkan orang lain. Bisa jadi, suatu saat nanti, seseorang yang kaya menjadi sengsara, sementara orang yang rendah malah bisa berjaya. Kiri Lusi Gusti Prabu Parikesit. Kiri adalah gunung. Lusi artinya cacing. Hewan yang terlihat begitu lemah dan seperti tidak berdaya. Meski hanya dengan merayap, mereka bisa sampai di puncak gunung setinggi apapun. Jangan pernah menyepelekan selama masih bisa disebut ciptaan Hyang Witi, karena perubahan abadi sifatnya. Maka sudah sewajarnya kita selalu menyimak perubahan itu dengan nalar yang ganep, bukan malah menjadi korban dari perubahan itu. Ngestino beda saat didirikan oleh Eyang Begawan Palasara. Beda juga ketika dipegang oleh Prabu Kresna Dwipoyono atau Begawan Abiyasa, Prabu Pandu Dewonoto, Prabu Duryudono maupun ingkang Eyang Prabu Yudhistira. Kini di tangan Patuko juga berbeda, sebab tiap generasi terlahir bersama dengan kebudayaannya masing-masing. Jangan memaksakan budaya yang sudah tidak cocok lagi dengan peradaban yang sedang berjalan. Nut zaman kelakone. Itulah makna atau intisari dari ajaran perubahan Sinuhun Prabu Parikesit mengenai watak kesatria. Menjadi seorang kesatria berarti berani mengakui kesalahan jika salah dan siap dihukum sesuai hukum yang berlaku. Bukan malah berkelit dengan segala cara seperti pengecut. Berani mengatakan benar jika memang benar dan meluruskan yang salah dengan cara yang benar. Bukan malah berperilaku serupa pemberontak negara. Kesatria sejati tidak suka menyalahkan orang lain, apalagi mengambil keuntungan dari siapapun. Paugeran utama kesatria adalah ngeluruk tanpa polok, menang tanpa ngasoraki, hanya ketulusan dan kerelaanlah pusakanya. Dengan begitu, satrio akan selalu berlaku andap asor, waspoto dan wicaksono. Sebab manusia yang berwatak kesatrio selalu menjaga keseimbangan dan keberlanjutan. Bila keseimbangan dan keberlanjutan sudah tidak ada, maka bisa jadi pertanda bahwa dunia tidak lagi memiliki makhluk yang berjiwa kesatria. Tunggak jarak meracak, tunggak jati mati. Manusia harus berhati-hati dalam bertindak. Jangan melukai dan merugikan orang lain. Setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan berbuah akibat yang diterima oleh pelakunya. Watak satrio harus menjauhi perangai buruk, menghindari keangkuhan, bengis, jahil, serakah, hingga gila pujian. Jangan suka menyombongkan kepandaian, harta, paras elok dan busana. Jangan suka menyombongkan diri sebagai yang paling berani, suka menantang bertengkar, tidak tahu malu, iri hati, dengki dan suka mencela orang lain, apalagi sampai memaki-maki. Orang harus senantiasa berusaha menanam kebajikan dan terus-menerus menyemai budi luhur sebagai keutamaan. Orang yang baik selalu berusaha menyenangkan hati orang lain, mengemukakan pendirian secara lembut, berhati-hati dalam berbicara. Tingkah dan tutur katanya bersahaja,
Setiap ucapannya terasa sejuk menembus kalbu karena dilandasi nurani yang bersih, bertenggang rasa dan berbelas kasih pada semua makhluk hidup. Semua makhluk ingin dibahagiakan, bukan berusaha menguasai untuk kemudian ditindas. Bagi semua kesatria, merendahkan atau meremehkan adalah sesuatu yang selalu dihindari. Di hadapan Sang Hyang Widi semua sama. Yang membedakan hanya keberuntungan setiap makhluk, dan keberuntungan ini sangat banyak kemungkinannya. Landasan utama suatu keluarga adalah kasih sayang di antara para anggotanya, dengan mewujudkan dan menjaga kerukunan dalam perbedaan. Sebab kerukunan memberi kekuatan, sedangkan pertikaian hanya mendatangkan kehancuran. Bila timbul persoalan, harus diselesaikan sebaik-baiknya dengan bermusyawarah secara kekeluargaan. Setiap persoalan tidak perlu dibesar-besarkan karena dapat melibatkan semakin banyak pihak dalam pertikaian, sehingga semakin mengeruhkan permasalahan yang timbul. Sebagai raja, patuku harus mampu berdiri tegak di tengah dengan kokoh pakoh. Yang cantik, bagus, jelek, cacat, hitam, putih, dan sebagainya adalah tetap anggota keluarga Ndoro Prabu. Jangan sekali-kali dibedakan. Satu diemban cinde, yang lain juga diemban cinde, bukan diemban silatan. Membeda-bedakan hanya akan memunculkan kekecewaan, kemarahan, dan puncaknya adalah keangkaraan. Bila seseorang merasa benar dan memperoleh kemenangan atas suatu penyelesaian perselisihan, jangan merendahkan atau menghina pihak yang kalah. Bagaimanapun, yang kalah dan yang menang sama-sama manusia yang punya harga diri serta martabat. Dalam hidup bersama, hendaklah saling berbagi ilmu dan pengalaman, saling mengasihi, saling membimbing, agar semakin matang menjalani kehidupan. Itulah hidup bersama yang disemangati dan dihiasi oleh kemanusiaan. Saling asah, asih, dan asuh. Jadilah raja yang mampu ingarso sung tulodo, ing matio mangun karso, tutwuri handayani. Jauhilah sifat atikang atikung atikuno. Setiap ada masalah, dirembuk dengan kepala dingin serta hati sekoro, bukan dengan rasa kumawoso. Hidup bersama dalam masyarakat dituntut adanya kebersamaan atau setia kawan, baik dalam keadaan senang maupun susah, sapuyo mati sapuyo mukti. Satu sama lain harus tolong-menolong agar setiap permasalahan dapat dihadapi dan diselesaikan secara lebih ringan. Nger, menjalankan dan mengamalkan semua itu memang tidak mudah. Tapi ada cara yang bisa dilakukan dengan mengerti dan berpegang pada jati diri.